Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu guru yang luar biasa. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Maria Fatima Titiana Masung, SPDGR. Saya adalah seorang guru SD di Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya mau berbagi tentang cara membuat atau menyusun modul ajar dalam kurikulum Merdeka di Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya mau WhatsApp baru dari 292-853-9505-418. WhatsApp baru dari WhatsApp baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Modul ajar itu sendiri juga sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru untuk bisa mengarahkan segala proses pembelajaran agar mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Yang luar biasa dari kurikulum Merdeka ini adalah guru diberi ruang atau diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah dan menyusunnya kembali sesuai dengan karakteristik murid yang ada di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Dengan demikian bahwa modul ajar antara sekolah A dan juga sekolah B tentu tidaklah sama. Karena itu tadi karakteristik murid yang ada di masing-masing sekolah berbeda. Dalam menyusun modul ajar juga, kita harus relevan dan kontekstual. Kita harus memperhatikan itu. Harus relevan dan kontekstual. Dalam arti harus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan. Lingkungan belajar maksudnya di sini. Komponen dari modul ajar itu sendiri juga harus Bapak Ibu perhatikan. Guru di satuan pendidikan dalam modul ajarnya sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar muridnya. Komponen-komponen itu tentu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, juga ada rencana asesmen. Saya akan membagikan contoh modul ajar yang pernah saya buat sendiri dan amat sangat menarik jika Bapak Ibu membuat modul ajar ini menggunakan aplikasi Canva. Kita bisa bebas untuk memodifikasi modul ajar kita sehingga kelihatan sangat menarik untuk kita sendiri. Coba kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Ini adalah modul ajar yang pernah saya sendiri buat. Saya menggunakan aplikasi Canva dalam modul ajar ini. Pertama-tama saya menulis dulu tema yang akan saya bawakan dalam 1 atau 2 kali pertemuan, tergantung kedalaman dan keluasan materi.
Tema yang saya pilih, kebetulan saya adalah seorang guru agama Katolik. Jadi tema yang saya pilih tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Setelah kita menentukan tema, lalu kita membuat informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari penyusun, siapa penyusunnya, tentu nama Bapak Ibu guru yang ditulis di situ. Kalau perlu kita bisa menyelipkan foto kita biar lebih jelas, biar lebih keren, ya, kelihatannya lebih asik saja modul ajarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita perhatikan juga fase, ya, ada berapa fase. Kalau dalam sekolah dasar itu ada 3 fase, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Kebetulan saya mengajar di fase B, kelas 3 dan 4, maka saya menulis di situ fase B. Untuk Bapak Ibu guru yang lain tinggal mengikuti saja. Kemudian mapelnya kita tulis apa, PJOK atau mapel apa yang kita ampuh. Nah, kemudian pembelajaran yang keberapa, kalau pertama ditulis pertama atau keempat seperti saya punya. Nah, kemudian harus ditulis juga dengan jelas kelasnya, semesternya, dan alokasi waktu. Alokasi waktu biasanya tergantung keluasan atau kedalaman materi yang kita bawakan. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam modul ajar kita memuat kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Ya, dalam kurikulum Merdeka harus ada ini kompetensi awal. Ya, kompetensi awal dalam kurikulum Merdeka adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, tentu ada beberapa pertanyaan yang kita akan sampaikan di sini di dalam kompetensi awal ini. Lalu selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu guru jangan bingung ya, kenapa ditulis gotong royong. Saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar ini mengetahui dengan mendalam tentang profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya, ya. Ada 6 itu ya dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kenapa saya taruh gotong royong di sini? Karena disesuaikan dengan tema yang kita pilih. Ya, nanti kita temukan di mana letak gotong royong profil pelajar Pancasilanya. Nah, kemudian dalam modul ajar juga ini sama dengan kurikulum 2013. Ya, ada sarana prasarananya. Sarana dan prasarana apa yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu. Misalnya ada Alkitab atau ada bola kakinya kalau di PJOK, ada laptopnya, ada LCD. Ya. Kemudian target peserta didik. Ya, ini yang berbeda dari kurikulum 2013. Tidak ada target peserta didik dalam kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka ini sudah ada target peserta didik. Ya, peserta didik yang menjadi target adalah peserta didik reguler yang umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi yang kita ajarkan. Ya. Kemudian ada model pembelajaran. Ya, ini juga saya pikir Bapak Ibu mengetahui model-model pembelajaran tergantung materi yang kita bawakan. Ada model discovery learning, ada berbasis proyek, ada problem based learning, ada pembelajaran yang kontekstual, dan di sini saya pilih modelnya saintifik dan kateketis karena ya pelajaran agama seperti ini, ada beberapa model yang ditawarkan. Nah, kemudian setelah kita
menemukan model yang cocok untuk modul kita, maka kita ke CP-nya. Ya. Ada CP dalam pembelajaran ini, tidak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa dan seperti apa itu CP. Kemudian setelah CP ada TP, ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada KKTP ya. Itu, dan ada pemahaman bermakna. Ya, kita lihat pemahaman bermakna ini dalam kurikulum Merdeka itu informasi tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Itu yang kita taruh atau yang kita tulis, yang kita selipkan dalam pemahaman bermakna. Ini dalam kurikulum Merdeka itu informasi tentang kemudian ada pertanyaan pemantik diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ada pertanyaan pemantik. Kemudian pertanyaan pemantik ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Kita memberi beberapa pertanyaan. Ya, biar kita sebagai guru sudah mengetahui sejauh mana pemahaman siswa berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Pertanyaan pemantik ini dibuat jangan terlalu banyak, karena pertanyaan itu sudah mencukupi untuk kita ketahui pemahaman siswa berkaitan dengan materi yang kita bawakan. Berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Pertanyaan pemantik ini dibuat jangan terlalu banyak. Ya, lalu Bapak Ibu kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah persiapan tentunya sebelum mulai pelajaran kita siapkan dulu. Yang kita siapkan yang pertama itu siap perangkat tentunya ya. Kemudian siapkan media, kita kondisikan kelas, kita perhatikan apakah kelasnya bersih atau tidak. Ya, kemudian menyiapkan sarana dan sarananya, LCD-nya kita pasang ya LCD atau layar monitornya, dan juga yang paling penting kita memastikan bahwa siswa kita itu benar-benar siap untuk mengikuti pelajaran. Itu yang paling penting. Oke. Lalu kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini juga harus hati-hati, jangan sampai dalam kegiatan pendahuluan itu kita menghabiskan banyak waktu. Nah, saya di sini langsung menuliskan kira-kira berapa waktu atau yang saya butuhkan untuk kegiatan pendahuluan. Saya tulis di sini hanya 10 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit saya gunakan untuk kegiatan pendahuluan. Apa-apa kegiatannya di kegiatan pendahuluan, saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu guru sudah sangat tahu, karena ini tidak ada beda jauhnya dengan kurikulum 2013. Hanya mungkin yang baru di sini ada ice breaking-nya. Ada salam, ada ice breaking, ada doa pembukaan, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didiknya, ada persepsi, ada asesmen awal, ya asesmen awal, kemudian guru menyampaikan tema dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu kita masuk di kegiatan inti, mengikuti sintaks yang kita pakai tadi, langkah-langkah pendekatan kateketis, karena saya tadi memilih pendekatannya kateketis, jadi langkah-langkahnya ada di sini. Yang pertama, ya saintifik kita tahu yang pertama menampilkan gambar atau bercerita atau nonton video tergantung dari materi yang kita bawakan. Saya di sini memilih untuk saya menyuruh anak-anak mengamati gambar yang ada karena berkaitan dengan tema tadi ya. Menampilkan ada 4 gambar. Saya suruh anak-anak mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, lalu Bapak Ibu guru membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar. Misalnya
Apa yang kalian lihat pada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya. Kemudian kalau mereka sudah menjelaskan itu, kita coba memberikan pertanyaan lain. Nah, misalnya selain gambar-gambar yang ada tadi, coba sebutkan figur lain yang selalu mendukung perkembanganmu. Nah, ini membutuhkan pemahaman yang benar-benar oleh siswa. Siswa yang cerdas, pasti dia bisa langsung menyebutkan gambar-gambar lain. Tapi untuk beberapa siswa di sekolah saya, dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, ada beberapa siswa yang karena malu atau karena faktor lain ya tidak mau menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka lumayan sulit. Kemudian setelah kita menampilkan gambar, tentunya kita memberi peneguhan. Ya, memberi peneguhan seperti kesimpulan terhadap gambar yang tadi sudah diperhatikan, perlihatkan. Nah, kemudian langkah yang berikutnya seperti ini. Setelah mengamati, menggumuli fakta dan pengalaman manusia secara mendalam dan luas. Ini pelajarannya matematika ya. Kalau Bapak Ibu guru di sini kan Bapak Ibu guru yang mengajar PJOK, jadi disesuaikan saja. Ya. Kemudian untuk kegiatan intinya, jangan lupa waktunya harus selalu ditulis. Langkah ketiga berapa menit, langkah keempat berapa menit, jangan sampai kita tidak sampai selesai memberi penjelasan kepada materi karena terlalu banyak bicara. Tidak memperhatikan waktu yang kita sudah tetapkan. Oke, langkah ketiga, lalu kita sampai ke kegiatan penutup. Ini juga kita harus tentukan memang kira-kira berapa waktu kita menggunakan untuk kegiatan penutup ini. Ya. Penutup merupakan rangkuman dari seluruh rangkaian kegiatan sepanjang proses pembelajaran. Kegiatan penutup kita bisa langsung menulis di sini seperti yang saya buat, atau juga kita bisa meminta beberapa siswa untuk meminta masukan mereka kira-kira mereka bisa tidak memberi rangkuman kegiatan, baru kita menulis sesuai apa yang mereka sebutkan. Ya, ini juga salah satu cara agar kita Bapak Ibu guru mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah kita ajarkan. Ya, tidak perlu ditulis seperti ini, bisa juga seperti ini, dan bisa juga dikosongkan. Tunggu mereka memberi jawaban, baru kita mulai menulis. Oke, kemudian setelah kegiatan penutup ada refleksi. Ada refleksi peserta didik, ada refleksi untuk guru. Ya, refleksi peserta didik di sini guru memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi. Itu refleksi peserta didiknya. Nah, misalnya, mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ketika seorang siswa atau beberapa siswa bisa menjawab, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benar-benar siswa-siswa kita ini mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan memahami. Kemudian ada refleksi guru. Tentu ketika kita memberi pertanyaan kepada para siswa kita dan para siswa bisa menjawab dengan baik, guru merasa sangat senang. Ya, itu yang dimaksud dengan refleksi guru di sini. Lalu berikutnya ada aksi. Aksinya berarti melakukan sesuatu. Nah, di sini karena kami pelajarannya agama, jadi disuruh menuliskan doa syukur atas peran orang lain dalam perkembangan diri. Kalau saya kurang terlalu paham kalau di PJOK dalam pembuatan aksinya seperti apa, silakan Bapak Ibu mengikuti saja. Ya, kemudian itu yang terakhir itu guru bersama peserta didik berdoa, dan doa yang diambil itu biasanya doa yang disusun oleh guru itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada bernyanyi bersama.
Tentu dalam pelajaran Bapak Ibu Guru PJOK juga dimungkinkan untuk ya bernyanyi, adalah nyanyi-nyanyi bersama di lapangan. Ya, tidak selalu berolahraga, tapi bisa nyanyi atau bergoyang ria untuk memberikan semangat kepada siswa-siswi. Kemudian jangan semen. Kemudian ada kegiatan remedial dan pengayaan diberikan kepada siapa, pengayaan diberikan kepada siapa. Ya, remedial tentu diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKTP. Ya, diberikan tugas. Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai KKTP, mereka sudah memahami, lalu diberi tugas baru untuk lebih memahami lagi. Ya, kemudian yang berikutnya yang paling penting dalam membuat modul ajar adalah sumber referensi atau daftar yang kita pakai dalam menulis modul ajar ini. Nah, referensinya dari mana? Jangan lupa ditulis. Cara penulisannya juga harus Bapak Ibu Guru perhatikan. Nah, ini ada contohnya di sini, bisa Bapak Ibu Guru lihat. Nah, kemudian yang terbaru dalam kurikulum Merdeka ini juga ada glosariumnya, kata-kata sulit. Kata-kata sulit biasanya selalu ada yang sulit dipahami oleh anak-anak. Ya, kita disuruh menulis di sini. Lalu yang terakhir seperti biasa, mengetahui kepala sekolahnya, kemudian mengetahui guru PJOK-nya, dan yang bagian belakang itu kita selipkan lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama tadi, lampiran berkaitan dengan pertanyaan di asesmen awal. Ada 2 pertanyaan di situ. Kemudian lampiran berikutnya tentang materi berkaitan dengan manusia sebagai makhluk pribadi atau materinya Bapak Ibu Guru. Ya, kemudian lampiran yang ketiga itu karena kami selalu dasar biblisnya dari kitab suci, selalu kitab suci ini menjadi sumber dasar kami dalam mengajarkan ajaran agama Katolik kepada anak-anak. Lalu selalu ada ini lampiran yang berikutnya, karena ada lagu di bagian terakhir tadi, maka lagu ini juga kita harus lampirkan teks lagu. Nah, kemudian ada LKPD, jangan lupa ya. LKPD harus kita siapkan sehingga memudahkan peserta didik untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, LKPD jangan lupa dibuatkan oleh guru. Nah, kemudian ada penilaian afektif, menilai. Kalau kami di sini menilai, penilaian afektif ini dilakukan saat berdoa. Berdoa sebelum memulai kegiatan pelajaran atau setelah memulai kegiatan pelajaran. Misalnya sikapnya sopan atau tidak, dia menghormati orang lain atau tidak. Ya, kemudian penilaian kognitif ini penilaian pengetahuan, pasti selalu ada pilihan ganda atau essay test, banyak pilihannya. Kemudian penilaian psikomotorik, penilaian di aksi tadi ada aksi tadi menulis doa. Disinilah yang saya buatkan penilaian psikomotorik, menyusun doa syukur. Kira-kira demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya bagikan pada momen kali ini. Mudah-mudahan saya sendiri juga mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu Guru untuk modul ajar ini, karena modul ajar yang saya buat ini juga belum terlalu sempurna. Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini ada yang sudah sangat lihai membuat modul ajar. Ya, kita di sini ya berbagi, saling berbagilah. Ya, biar kita menjadi guru-guru yang luar biasa. Oke, saya kembalikan. Terima kasih atas waktunya.
Oke, selamat malam. Terima kasih kepada narasumber kita. Tadi saya mengirimkan pesan kepada narasumber kita. Mungkin ada yang mau bertanya pertanyaan yang berkaitan dengan modul ajar ini. Saya persilakan melalui live chat ini. Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada webinar ini bisa menanyakan pertanyaan yang belum memahaminya lewat live chat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang mau menanyakan sesuatu kepada narasumber kita. Saya persilakan untuk memberikan masukan atau umpan balik atau pertanyaan melalui live chat. Saya dan narasumber masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang berkaitan dengan modul ajar yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Kalau mereka minta ini. Yang sudah dipresentasikan atau sudah dipaparkan oleh narasumber kita, saya persilakan lewat live chat, sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan nanti saya bacakan atau saya kirimkan kepada Ibu narasumber kita. Untuk link presensinya Bapak Ibu Guru, saya sudah bagikan lewat live chat ini. Silakan mengisi link presensinya yang sudah bergabung, karena kurang lebih 4 menit lagi untuk link presensinya yang ada di live chat saya akan hapus lagi. Dalam tempo waktu 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan saya bagikan lagi lewat live chat atau di deskripsi video ini. Kepada Ibu narasumber kita, Ibu Maria Titiana, mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang masih ada dalam webinar ini. Saya persilakan. Atau informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan modul ajar kepada Ibu narasumber. Saya persilakan. Terkait pembuatan, baik, terima kasih kepada hostnya. Terkait pembuatan atau penyusunan modul ajar ini, diharapkan kita bisa bekerja sama 2, 3, 4 orang satu kelompok. Dengan itu kita bisa
menyampaikan ide-ide kita sehingga modul ajar yang kita susun itu benar-benar bagus dan dapat diterima. Kalau kita kerja sendiri tuh mungkin tidak sebagus kalau kita bekerja sama dalam tim. Itu saja masukannya untuk pembuatan modul ajar. Misalnya satu fase dikumpul berapa guru itu dalam satu fase dikumpul menjadi satu kelompok lalu mulai menyusun modul ajar. Itu saja masukan dari saya kembalikan. Oke, terima kasih atas masukan dari Ibu narasumber kita, Ibu Maria Titiana. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang masih ada dalam webinar ini, mungkin ada pertanyaan atau umpan balik atau semacam feedback lah kepada Ibu narasumber kita yang berkaitan dengan modul ajar yang sudah dipaparkan oleh Ibu narasumber tadi. Sekali lagi saya persilakan lewat live chat, sehingga untuk pertanyaan dari Bapak Ibu nanti saya sampaikan ke Ibu narasumber kita. Untuk informasi tambahan Bapak Ibu, yang sudah mengisi link presensinya sudah 39 orang. 39 orang. Ada yang dari SMK Bina Karya Atambua. Terima kasih sudah bergabung pada webinar ini. Ada juga teman-teman guru kita dari SMP 19 Malang Raya. Terima kasih sudah bergabung pada webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu narasumber kita tadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Teman-teman guru yang sudah mengisi link presensinya, teman-teman guru yang sudah mengisi link presensinya sudah ada 56 orang yang sudah mengisi. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu narasumber kita tadi sesuai dengan Bapak Ibu guru semua, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru semua maksudnya. Sehingga nanti ke depannya untuk dalam rangka pembuatan modul ajar, apakah untuk diupload pada PMM atau dalam kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan administrasi dari Bapak Ibu semuanya, semoga materi kali ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga. Untuk link presensinya Ibu, dalam 2 menit ke depan saya hapus lagi, sehingga saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link presensinya. Ada 75 orang yang sudah mengisi link presensinya. Nanti untuk sertifikatnya saya bagikan paling lambat, karena besok kita libur semua ya Bapak Ibu. Paling lambat saya bagikan sekitar hari Kamis. Hari Kamis saya bagikan melalui email dari Bapak Ibu guru yang sudah mengisi link presensinya. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu guru yang mau menanyakan pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Aron Theododo. Saya mau bertanya Bu, pada kegiatan pendahuluan, apakah waktunya cukup 10 menit? Jika diisi dengan ice breaking dan beberapa item yang termuat di situ, karena menurut saya untuk waktunya terlalu sedikit.
Terima kasih. Untuk Ibu narasumber, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aron Theododo. Iya, untuk kegiatan mana tadi pertanyaan? Sebentar ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan di bawah. Sebentar. Iya. Bentar. Kegiatan pendahuluan. Oke, ya kegiatan pendahuluan di sini saya tulis 10 menit ya. Salam, kemudian ice breaking, ada doa pembukaan, ada mengecek kehadiran. Oke, ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu Guru ya. Kalau ice breakingnya kelamaan, kita sesuaikan saja. Kalau hanya sebentar saja, nanti disesuaikan juga dengan waktu. Asal kegiatan pendahuluannya jangan sampai waktu yang digunakan lebih lama dari kegiatan inti. Kita sebentar saja gunakan waktu di kegiatan pendahuluan ini. Saya pikir waktu 10 menit itu pas. Kalau untuk saya di sekolah pas, karena saya mengambil ice breaking yang tidak terlalu makan waktu banyak, yang sederhana. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan memuaskan ya jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang sudah menjelaskan. Untuk Ibu Aron Theododo, semoga jawaban dari Ibu narasumber kita sesuai dengan kebutuhan. Masa angkat kerja. Aku mau ngabutin mah. Halo? Andes.
Suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran. Suaranya tidak. Ada pertanyaan dari Ibu Yustin Mahung. Apakah kegiatan diklat ini nanti diupload waktu PPG nanti? Itu pertanyaannya Ibu Yustin, kami belum paham maksud dari pertanyaan ini seperti apa Bu? Kira-kira mungkin sertifikatnya kah atau modul ini kah atau contoh modul ini kah yang mau diupload saat PPG? Kalau bisa Ibu Yustin Mahung untuk pertanyaannya, kalau bisa lebih rinci lah maksud dari pertanyaannya, tujuan ke modul kah atau di sertifikatnya nanti kah, seperti apa? Ada juga pertanyaan yang datang dari Ibu Elvita melalui WhatsApp. Ibu saya mau tanya yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik, saya belum paham. Oh ya. Yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu kalau menurut pemahaman saya itu beda dengan asesmen awal. Ya. Iya, oke, ada di sini ya. Ada pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan yang saya berikan di sini. Lalu pertanyaan pemantik ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pertanyaan umpan, ya. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa berkaitan dengan topik yang dibahas. Pertanyaan pemantik ini kita bertanya kepada siswa berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Sejauh mana? Tidak usah terlalu banyak. Misalnya saya tadi dalam tema yang saya berikan itu saya tanya, mengapa manusia itu disebut makhluk sosial? Itu pertanyaan pemantiknya. Kemudian dalam kebersamaan dengan orang lain itu sikap apa saja yang perlu dibutuhkan? Pertanyaannya sederhana ya, dan jangan terlalu banyak. Itu tujuan satu-satunya dari pertanyaan pemantik itu untuk mengetahui pemahaman siswa berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Itu saja Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami jawabannya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu narasumber kita sesuai dengan kebutuhan dari Ibu Elvita ya, yang tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Kalau pertanyaan pemantik Ibu Elvita sama dengan pertanyaan bagaimana kita seorang guru merangsang peserta didik kita di awal pembelajaran yang berkaitan dengan tema yang akan kita bawakan. Itu mungkin. Ya, benar sekali ya. Pertanyaan perangsang ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Yustin Mahung, maksudnya Bu untuk sertifikat apakah bisa diupload waktu PPG? Untuk pertanyaan Bu sesuai dengan, kalau menurut saya sesuai dengan permintaan saat kita melaksanakan UKIN ya. Kalau kita upload sertifikat pada saat kegiatan PPG berarti kita sudah sampai pada UKIN. UKIN kalau guru pamong kita atau dosen kita atau fakultas kita mengizinkan kita untuk mengupload sertifikat yang dari webinar. Berarti sangat bisa. Tapi untuk informasi tambahan Ibu Yustin, untuk webinar ini juga bisa diupload pada aplikasi PMM untuk kebutuhan e-kinerja untuk guru-guru ya. Kebetulan narasumber kita kali ini saya belum tahu apakah
dari Kementerian Agama juga ikut juga dalam aplikasi e-kinerja atau tidak, mungkin ada aplikasi tersendiri untuk yang guru-guru dari Kementerian Agama. Untuk pertanyaan dari Ibu dari Pak Robert dari SD Kamanong, ada pertanyaan tentang bagaimana cara kita membuat konsep pemahaman yang bermakna, Bu. Apakah kita ambil dari tema ini atau kita ambil dari tujuan pembelajaran? Iya. Oke, untuk mana ya pemahaman bermakna. Mana ini? Oh ya. Untuk pemahaman bermakna, kita bisa ambil dari materi. Nah, materi yang kita ajarkan. Nah, dari konten atau materi ya, materi yang itu yang kita buat di pemahaman bermakna ini, kita ambil dari materi, bukan dari tema, dari kedalaman materinya. Kita bisa persingkat saja, bikin rangkuman, lalu itu yang kita muat di pemahaman bermakna. Seperti itu Pak jawabannya, mudah-mudahan diterima. Sejauh yang saya pahami, kita ambil dari materi. Ya, karena pemahaman bermakna dalam kurikulum Merdeka ini kan menginformasikan tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat itu nanti dapat dia terapkan dalam kehidupan setiap hari. Berarti dari materinya, dari kontennya yang kita ambil. Oke, demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria selaku narasumber. Semoga jawaban dari Ibu narasumber kita sesuai dengan kebutuhan dari Pak Robert ya, Pak Robert. Kalau menurut saya juga Pak Robert, untuk yang berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Robert ini tentunya kita ambil dari materi yang kita bawakan. Tidak mungkin kita ambil dari materi lain nih Pak Robert ya. Pastinya sesuai dengan materi yang kita bawakan pada saat itu, gitu. Mungkin saya beri satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinar ini. Satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk link saya sebarkan di live chat nanti dalam waktu 15 menit ke depan lagi Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu selalu standby yang belum mengisi link presensinya. Untuk Ibu narasumber kita, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan kepada rekan-rekan guru. Semoga apa yang Ibu paparkan, apa yang Ibu sampaikan pada webinar kali ini sesuai dengan kebutuhan kami semua yang belum paham tentang yang berkaitan dengan modul ajar. Sekali lagi kepada Ibu Maria, terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu kita akan berjumpa lagi pada webinar yang berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ibu narasumber untuk teman-teman guru se-Indonesia yang gabung pada webinar ini. Saya persilakan. Iya, mungkin satu kata dari saya untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti live streaming ini, tetap semangat. Kurikulum Merdeka ini keren, ya. Kita bisa memodifikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, biar modul ajar yang kita buat itu menarik untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, sukses untuk kita semua.
Terima kasih. Selamat malam ya. Sampai jumpa, Bu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Untuk teman-teman guru yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang pada webinar kali ini. Webinar kali ini kita belajar untuk membuat modul ajar. Apakah nanti modul ajar yang dihasilkan sesuai dengan pembelajaran ini apakah di-upload di PMM atau untuk kebutuhan lain? Untuk link presensinya, Bu, yang sudah mengisi link presensinya sudah 96 orang. Untuk teman-teman guru yang baru bergabung, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada webinar kali ini. Tadi sudah disampaikan beberapa materi, beberapa modul, contoh modul yang sudah mendapatkan sertifikat dari PMM, ya Bu. Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang belum mengisi link presensinya. Yang sudah mengisi link presensi untuk sementara ada 160 orang.
suara masuk dari panas.